Masih bersama saya Sultan Rifandi dan juga Pak Mulyadi di acara Interfaith Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Tadi kita dikasih tahu nih bahwa Imlek itu adalah hari raya Konghucu. Peribadatannya itu seperti apa aja? Ya, ketika Imlek itu Pak Mul. Baik. Sebetulnya umat Konghucu ini berbeda setiap hari Pak Sultan. Oh. Ya, kami itu kan menggunakan dupa ya. Mungkin Pak Sultan pernah lihat ya, kalau kami bersembayang itu menggunakan satu batang, satu lidi begitu ya. Itu namanya dibakar itu ya? Dupa, dibakar. Itu sejak zaman dahulu kami menggunakan itu ya sebagai mediasi untuk kita mengkonsentrasikan pikiran hati kita kepada yang kuasa seperti itu ya, digunakanlah media seperti itu. Itu dupa. Dupa itu mengandung makna sebetulnya. Dalam bahasa aslinya disebut siang. Siang itu harum, wangi. Gitu bukan ya. Siang karena bukan siang hari ya. Siang hari ya. Siangnya XIANG. Bacanya siang. Siang ini berarti harum. Nah, dengan membakar dupa itu, kalau satu batang ya, itu mengandung makna kesatuan hatiku akan dibawa dengan harumnya dupa yang semerbak. Artinya doa harapan kita itu diharapkan terkabul sampailah kepada yang kuasa. Itu maknanya. Nah, jadi itu kalau saya jelaskan panjang lebar nanti ya. Mengenai dupa itu kan ada yang warna hijau, ada yang merah. Itu masing-masing ada penggunaannya Pak. Berapa batangnya dan sebagainya. Bahkan kalau berduka sekalipun. Nah, berduka menggunakan hijau karena suasana berduka. Saya pikir satu semua. Nggak bisa. Ya? Itu ada aturannya Pak. Kalau yang merah untuk upacara-upacara secara umum. Tapi tidak boleh digunakan untuk duka. Boleh digunakan setelah melewati masa berkabung. Masa berkabung kami 3 tahun. 3 tahun? 3 tahun dalam ajaran Konghucu. Tapi dalam kitab suci kami yang namanya Lici, 3 tahun itu tidak 3 kali 12 bulan. Boleh dilaksanakan setelah 25 bulan. Boleh. Karena sudah dianggap 3 musim. Ya, banyak sebenarnya ritual-ritual itu ya. Nah, kembali ke pertanyaan tadi apa? Mengenai Imlek ya? Iya, betul. Beribadahannya. Nah, 1 minggu sebelum perayaan Imlek, kami ada yang namanya itu hari sosial. Hari persaudaraan. Nah, mungkin kalau saya analogikan dengan Islam, katakanlah itu zakat fitrah ya. Nah, disitulah kita berderma di situ ya, mengumpulkan derma. Nah, biasanya dikoordinir oleh majelis atau oleh kelenteng setempat. Apa yang dikumpulkan biasanya, Bang? Boleh uang, boleh barang, boleh sembako. Semua dikoordinir. Nanti setelah itu dibagikan, disalurkan ya kepada masyarakat secara umum. Tidak mesti beragama Konghucu. Nah, makanya kalau kita saksikan sebelum Imlek banyak kan di kelenteng-kelenteng juga tempat ibadah mereka membagikan itu. Bahkan masyarakat Muslim, masyarakat itu mendapatkan. Kami tidak membedakan karena itu sifatnya kan sosial. Itu salah satu ya. Nah, kemudian juga kita karena memang bakti tadi kepada leluhur ya, orang tua yang meninggal itu kan namanya leluhur. Nah, kami itu konsep bakti dalam agama Konghucu tidak hanya ketika orang tua kita masih hidup ya, kita wajib merawat, melayani, memperhatikan orang tua kita. Setelah meninggal dunia pun masih dilanjutkan bakti itu. Dengan cara apa? Persembahyangan. Makanya setiap waktu ada waktu-waktu tertentu kita bersembahyang kepada leluhur. Leluhur itu siapa? Ya orang tua kita yang sudah meninggal. Entah kakek, nenek ya. Artinya kita mendoakan, menyembahyangi, kan gitu ya. Nah, itu konsep bakti dalam agama Konghucu. Nah, 1 hari menjelang perayaan Imlek, misalnya besok tanggal 1 Februari, akhir bulan Januari, kami melaksanakan sembahyang kepada leluhur. Untuk menghormati leluhur kami. Ya, bukan menyediakan makanan untuk leluhur, itu tidak hal yang pokok sebetulnya. Tapi intinya adalah mengingatkan kepada keturunan, anak cucu dan sebagainya, hormatilah leluhur kamu, muliakanlah orang tua kamu. Seperti itu. Ya. Yang saya menarik itu memang ternyata setiap hari raya pasti ada aspek kemanusiaan yang dilakukan. Ada, pasti ada, Pak. Nah, besoknya kan tahun baru. Nah, sebelumnya malamnya kita tentu ada persembahyangan juga kepada Tuhan ya. Itu ada ritualnya mulai jam 11. Kalau kami itu sudah jam 11 sudah berganti tahun tuh. Jam 11, Jam 11 sudah berganti tahun ya, sembahyang kepada Tuhan bersama-sama di keluarga atau di rumah ibadah. Nah, besoknya silaturahmi. Ya. Jadi pertama yang harus dilakukan adalah anak-anak harus memberikan hormat kepada ayah dan ibunya. Kalau ada kakek nenek dulu. Minta maaf. Seperti itu. Sebagai perwujudan tadi. Bakti kepada orang tua.
yang masih hidup. Dan satu hal yang paling saya sukain itu angpau. Angpau. Dapat Betul. angpau. Terkait dengan angpau ya. Ang itu merah, pau itu bungkusan. Oh, pantesan memang warnanya jadi merah itu angpau, ya. atau Iya, kalau iya, bahasa iya. Maduranya hungpau. Angpau. Berarti isinya juga harus Isinya merah. uang, uangnya bisa merah Uangnya juga. bisa merah sih. Yang paling disenangi merah ya. Iya. Dan anak-anak senang ya. 100 Kalau ribuan. tahun baru Imlek itu Gula memang merah. wajib. Wajib, bukan hanya kepada anak-anak, kepada orang tua yang jompo ya sudah Iya, tidak iya, berpenghasilan itu kita berikan. Nah, artinya kan Konghucu punya hari raya, Islam punya hari raya. Nggak mesti dilarang untuk kita merayakan, ikut Ya, senang juga ke hari betul. raya yang lain. Ini pesan persatuan itu gimana kira-kira ya? Jadi kalau Pak Mulai. Sultan ke rumah saya pada Imlek pada saat itu, jangan heran kalau dibagi angpau ya. Itu memang sudah menjadi Oke. Saya sebetulnya minta alamatnya nanti. tujuan angpau itu begini Pak Sultan. Kita mendidik, memberikan pendidikan kepada anak-anak muda ini, Ya. generasi muda. Berbuatlah kamu cinta kasih. Berderma. Iya, seperti tadi kalau kamu mau maju, bantu orang lain maju. Ya. Ini cinta kasih kan namanya. Jadi mereka akan meniru tuh. Nah, pendidikan secara tidak langsung itu sudah dengan keluarga. Anak-anak ini tidak usah diajari lagi nanti. Ketika dia sudah dewasa, berpenghasilan, otomatis dia akan berbuat itu. Artinya kita dilarang untuk pelit. Ya, kita harus berderma. Bukan saja kepada keluarga kita, kepada orang lain nantinya. Itu, didikan itu yang diajarkan. Ya, ya, Jadi Konghucu ini sebetulnya banyak yang diajarkan secara praktek ya. Oke. Tidak banyak bicara, tapi diterapkan sebetulnya. Dalam perilaku, kehidupan sehari-hari. Seperti itu Pak. Jadi walaupun anak-anak kita tidak diajarkan di sekolah, secara praktek mereka sudah diajarkan, sudah dipekerti. Contohnya seperti itu. Oke. Itu hanya bagian kecil. Itu hanya bagian kecil. Ya? Kecil. Tapi yang paling saya ingat adalah kalau saya datang ke rumah Pak Mul, Nah. kebagian angpau. Angpau. Dan ada kue keranjang. Oh, ada kue keranjang juga. Kue keranjang itu namanya nien kau. Oh, Nien itu tahun, kau itu tinggi. Jadi semakin hari semakin tinggi rezeki kita terus. terus ya. Betul, Ya, betul. kalau orang betul. Tionghoa nggak jauh dari rezeki. Doanya ya. iya, Selain iya, sehat, berkah, selamat, rezeki Rezekinya, ya Pak. iya, iya, Seperti betul, itu ya. betul, betul, betul. Semua itu. Artinya memang selalu kalau saya lihat ini setiap hari raya, tiap agama itu pasti ada aspek kemanusiaan. Pasti ada. Nah, kita akan coba telusuri lagi nih. Bagaimana kemudian pasca pandemi ini kan jiwa-jiwa sosial kita harus kita Ya, tingkatkan gitu ya Pak betul, Mul ya. Nah, betul bagaimana nih di ajaran Konghucu ini tentang aspek ibadah sosialnya, Ya. sesama manusianya itu diajarkan. Baik. Tapi di segmen berikutnya, jangan kemana-mana, tetap di Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia.